Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, menjelaskan kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nazdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kita sampai pada perkataan penulis matan ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau petunjuk untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Bahwa Hanifiyah yakni millata Ibrahim, millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya ini agama dari seluruh para nabi dan rasul. Akan tetapi dikhususkan penyebutan nama Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti Al-Quranul Karim, dan juga yakni dalam rangka memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Bahwa Hanifiyah yakni millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adalah engkau beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, yakni mukhlishan ad-dina lahu, mengikhlaskan, memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin. Jadi annal hanifiyah millata Ibrahim itu subjeknya, ya. Yani belum selesai kalimatnya di situ. Jadi jangan dianggap bahwa Hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim, titik, selesai kalimat di situ, bukan. Akan tapi bahwa Hanifiyah yakni millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, baru pelengkap kalimatnya, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, bahwa engkau beribadah kepada Allah dalam yakni sembari, ya, engkau beribadah kepada Allah sembari memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak berbuat kesyirikan, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatik, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Ketahuilah, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwa ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali jika dilakukan bersama tauhid. Kama anna salata la tusamma salat illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali jika disertai dengan taharah. Jadi sebagaimana salat itu tidak akan sah kecuali harus disertai dengan taharah, wudu atau ghusl atau tayammum terlebih dahulu, maka demikian pula ibadah kita di dunia ini tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali jika disertai dengan tauhid. Dengan kata lain, kalau disertai dengan syirik akbar, lawan dari tauhid, maka seluruh amalan ibadah itu akan terhapuskan. Dan kalau disertai dengan syirik asghar, maka hanya amalan ibadah yang disertai dengan syirik asghar tersebut yang menjadi sia-sia. Amalan ibadah yang lain yang dilakukan oleh orang tersebut yang tidak disertai syirik asghar, maka tidak masalah, ya, selama tidak disertai syirik asghar di amalan ibadah yang lain tersebut. Jadi kalau syirik asghar hanya membuat amalan ibadah itu saja yang dilakukan disertai syirik asghar, itu saja yang sia-sia, itu saja yang tidak diterima oleh Allah. Amalan ibadah yang lain semoga diterima oleh Allah. Akan tetapi kalau seseorang melakukan satu syirik akbar, satu saja, atau dosa yang semisalnya seperti kufur akbar, nifak akbar, maka seluruh amalannya menjadi sia-sia. Ya.
keluar dari keislaman. Itu yang dimaksud di sini. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Kalau kesyirikan itu memasuki suatu ibadah, kalau seandainya seseorang melakukan ibadah, kemudian dia melakukan ibadah tersebut disertai dengan kesyirikan, fasadat, maka ibadah tersebut akan menjadi fasid, menjadi tidak sah, menjadi sia-sia. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, seperti hadas jika masuk dalam taharah. Jadi taharahnya menjadi batal ketika seseorang itu berhadas. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, arafta anna ahamma ma'alaik ma'rifatu dzalik. Ya, baru di sini sampai satu kalimat selesai. Jika engkau mengetahui bahwa kesyirikan itu, jika dia mencampuri suatu ibadah, akan membuat ibadah tersebut menjadi fasid, jadi sia-sia. Wa ahbatal amala, akan menghancurkan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, akan menyebabkan pelaku kesyirikan tersebut kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma'alaik ma'rifatu dzalik. Engkau akan mengetahui bahwa kewajiban terhadapmu yang paling penting itu adalah mengetahui tentang kesyirikan tersebut, mempelajari tentang kesyirikan tersebut. Ketika kita mengetahui sesuatu yang membahayakan ya kehidupan kita, kehidupan di akhirat kita terutama, dan juga kehidupan kita di dunia, yakni kesyirikan, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya dalam rangka untuk menghindarinya. La'allallaha yukhallisuka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah allati qala Allahu fi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jaring-jaring ini, perangkap ini. Wa yasyirku billah, yaitu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Allah tidak mengampuni seseorang berbuat kesyirikan kepadanya, akan tapi Allah mengampuni apa-apa yang di bawahnya, liman yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, yakni syirik akbar. Dengan catatan jika orang tersebut belum bertaubat. Tapi kalau orang tersebut sudah bertaubat ketika hidupnya dan tidak mengulangi kembali kesyirikan akbar tersebut, maka seluruh dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dosa kesyirikan, walaupun itu dosa syirik akbar. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, kalau seseorang tersebut belum bertaubat ketika hidupnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik akbar. Demikian pula yang semisalnya, kufur akbar dan nifak akbar. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya, mengampuni dosa-dosa di bawahnya. Di bawah syirik akbar. Seperti syirik asghar, seperti kufur asghar, seperti nifak asghar dan kemaksiatan. Walaupun sebagian ulama memiliki pendapat, ini masalah khilafiyah di antara Ahlussunnah, apakah syirik asghar termasuk dosa yang diampuni atau tidak diampuni ketika pelakunya tidak bertobat? Apakah syirik asghar disamakan seperti syirik akbar? Atau syirik asghar disamakan seperti dosa-dosa di bawah syirik akbar, seperti kufur asghar, nifak asghar dan seterusnya? Para ulama Ahlussunnah itu khilaf. Bukan saatnya untuk membahas khilaf tersebut, akan tapi Ana menyebutkan ada khilaf di situ sehingga lebih aman tentunya kita bertaubat. Tentunya kita harus bertaubat dari segala dosa, betul tidak? Nah, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Jadi sebelum lanjut jadi kalau misalkan dosa-dosa di bawah syirik akbar, maka walaupun seseorang tersebut belum bertaubat ketika hidupnya dari dosa-dosa tersebut, bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Bisa jadi. Ana katakan bisa jadi. Kenapa? Di ayat tersebut Allah berfirman liman yasha, hanya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Bisa jadi ada orang yang melakukan dosa. Apa dosa-dosa di bawah syirik akbar?
Ini dosa-dosa yang tidak membatalkan keislaman, dosa-dosa yang mengurangi keimanan, seperti dosa kecil dan dosa besar, seperti pembunuhan, zina dan seterusnya. Nah, itu termasuk dalam yang dimaksud di ayat ini. Itu termasuk dosa-dosa yang tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tidak ampuni. Yakni ketika orang tersebut belum bertaubat ketika hidupnya. Sekali lagi, ketika orang tersebut sudah bertaubat dari hidupnya, maka seluruh dosa diampuni oleh Allah. Kita sedang berbicara orang tersebut misalkan melakukan pembunuhan, belum bertaubat, kemudian mati, meninggal dunia. Apakah nanti di akhirat dosa pembunuhannya ini akan yakni dimasukkan ke dalam timbangan, dihitung bersama dosa-dosanya yang lain, atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pembunuhan tersebut? Maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tidak ampuni. Itu mengapa di sini disebutkan, ya, ini kita ambil ilmu ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah itu, di bawah syirik akbar, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya, betul tidak? Jadi tidak boleh merasa aman, tidak boleh kemudian mengentengkan. Wajib bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Dan mempelajari kesyirikan itu bisa, ya, tercapai. Memahami dan mempelajari dan mengetahui tentang kesyirikan bisa tercapai dengan memahami 4 kaidah yang Allah telah sebutkan di kitabnya, yakni di Al-Quranul Karim. Dan inilah 4 kaidah yang akan dibahas oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Inilah 4 kaidah yang akan dibahas oleh penulis. Dan penulis berkata ini 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quranul Karim. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau merumuskan kaidah ini bukan ijtihad beliau, akan tapi ini khalas, ini nas dari Al-Quranul Karim. Karena ilmu antara nas atau istimbat, imma nasun wa imma istimbatun. Ya, ilmu itu antara nas atau istimbat, tidak mungkin, ya, yakni selain keduanya. Tidak mungkin selain keduanya, antara nas atau istimbat. Dan fungsi dari kalimat ini, penulis menjelaskan kepada kita bahwa 4 kaidah yang akan beliau sebutkan di matan beliau yang ringkas ini, semuanya adalah nas. Semuanya adalah ilmu yang berupa nas, yakni dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti akan disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW di kaidah yang keempat. Ya, jadi kalimatnya mungkin tidak yakni kalimatnya bisa jadi diubah, dirangkum gitu ya. Tapi itu rangkuman yang berasal murni dari nas, bukan istimbat. Yani bukan kias atau bukan yakni iltizam, konsekuensi. Khalas, itu benar-benar nas dari Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk pada syarah dari paragraf ini. Ini satu paragraf yang kita bisa anggap sebagai muqaddimah. Baik, sebelumnya tentunya juga muqaddimah juga, betul tidak? Muqaddimahnya muqaddimah. Baik, muqaddimatul muqaddimah. Tapi kalimat yang baru saja kita bahas, satu paragraf dari penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini adalah muqaddimah yang menjembatani kepada 4 kaidah yang akan disebutkan setelah ini insyaallah taala. Kita masuk pada syarah dari muqaddimah ini. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, beliau menjelaskan hadhil muqaddimah madkhalun li hadhil qawaid. Muqaddimah ini adalah yakni pintu masuk menuju kaidah-kaidah yang 4 tersebut. Wa awwalu dzalika anna al-hanifiyah millata Ibrahim. Dan awal dari muqaddimah penulis adalah perkataan beliau, annal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa hanifiyah yakni millahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adalah engkau beribadah kepada Allah
mukhlishan lahuddin. Ya, sembari memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu azza wa jalla Ibrahim hanifan, yakni ma'ilan an tariqi syirki ila tauhidil khalis. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang hanif, yakni ma'il, cenderung atau condong menjauh dari jalan kesyirikan menuju tauhid yang murni. Itu makna dari hanif. Hanif itu adalah condong dari kesyirikan, kebatilan, kesesatan, penyimpangan menuju tauhid, menuju al-haq, menuju fitrah. Di catatan kaki, unzur lisan al-Arab fi maddah ha nun fa wa hanafa 'ani syai' tahannafa mala. Makna dari hanafa 'ani syai' ini mala. Ini menjauh. Hanafa 'ani syai' menjauh dari sesuatu tersebut. Wal hanif al-muslim alladhi yatahannafu 'anil adyan ay yamilu ila al-haq. Muslim hanif itu adalah muslim yang menjauh dari agama-agama seluruhnya, akan tapi kemudian cenderung kepada al-haq. Menjauh dari seluruh agama kecuali yang satu, ya, yakni kecuali dinul Islam. Menjauh dari agama-agama tersebut dan cenderung atau condong kepada dinul Islam, yakni al-haq. Wa qila huwal mukhlis. Disebutkan bahwa al-hanif itu adalah al-mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang memurnikan agamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha bitasarruf. Makna intaha bitasarruf, yakni maksudnya adalah intaha, ini nukilannya selesai, bitasarruf, dengan sedikit editan. Selesai nukilannya dengan sedikit editan. Kenapa kok diedit? Padahal hukum asalnya ketika kita menukil tidak boleh mengedit. Harus menukil yakni kama kana, sebagaimana yang ada di kitab tersebut. Akan tapi kalau ada kebutuhan seperti misalkan untuk memperingkas, kalimatnya panjang akan tapi kita tidak butuh seluruh panjang kalimat ini, kita cuma butuh bagian depan sama bagian akhir. Jadi misalkan ini satu paragraf atau kalimat yang panjang begitu ya. Kita mau berhujjah dengan kalimat penulis cuma di bagian awal sama bagian akhirnya saja. Maka bisa jadi yakni sebutkan kalimat awal kemudian titik sebutkan kalimat paling terakhir begitu ya. Itu lumayan yakni banyak dilakukan oleh para ulama. Dan biasanya diberikan indikasi intaha bitasarruf. Atau bisa jadi yakni bisa jadi bitasarruf di sini, editan di sini maksudnya adalah yakni sedikit mengubah kata, misalkan begitu ya, sedikit mengubah kata. Dalam rangka supaya kalimatnya menjadi mudah dipahami. Akan tapi wallahu a'lam, mana belum mengecek lisanul Arab ya. Lisanul Arab itu semacam kamus begitu ya. Kamus Arabic to Arabic. bukan Arabic to English atau to Indonesian, tapi Arabic to Arabic tentunya. Yakni menjelaskan makna dari setiap kata dan makna asal atau makna yang ada dari asal dari suatu kata. Ya, maddah ha nun fa itu bermakna apa? Maddah jim nun nun itu bermakna apa? Maddah ya ha sin nun itu bermakna apa? Sehingga seluruh kata-kata yang yakni bersumber dari asal tersebut itu semuanya memiliki akar makna yang sama. Itu dijelaskan di lisanul Arab. Kita lihat di sini, bisa jadi yang dimaksud tasarruf oleh penulis kalimat ini adalah titik-titik setelah ilal haq. Ilal haq titik-titik wakil, begitu tidak? Wakil bisa jadi, tapi tentunya nanti harus kita cek ke lisanul Arab apa editannya. Wa mutarus sihah sama, yakni semacam kamus juga. Mu'jam, jamaknya ma'ajim. Fi maddahan ha nun fa qala al-hanif al-muslim wa tahannafa ar-rajul ay amila amal al-hanifiyah wa yuqalu ihtatana wa yuqalu i'tazala al-asnam wa ta'abbada. Al-hanif itu maknanya al-muslim. Tahannafa ar-rajul maknanya adalah, kalau kita menemukan kalimat tahannafa ar-rajul maknanya adalah amila amal al-hanifiyah, melakukan amalan-amalan hanifiyah. Tentunya ini dengan asumsi Hanifiyah sudah dijelaskan sebelumnya, betul tidak? Karena kalau tidak ya nggak ada faedahnya. Tahan nafar rajul maknanya adalah amila dzalikar rajul amalan Hanifiyah. Terus Hanifiyah apa berarti?
Tentunya ini dengan asumsi Hanifiyah sudah dijelaskan sebelumnya di kitab tersebut, Mukhtarus Sihah. Wa yuqal, pendapat yang lain dari tahannafa yakni ikhtatana. Khitan. Ya, karena khitan salah satu fitrah, salah satu khisalul fitrah, salah satu karakteristik dari fitrah. Wa yuqal i'tazala al-asnama wa ta'abbada. Makna dari tahannafa, makna yang lainnya disebutkan pendapat yang lain, maknanya adalah menjauh dari berhala, meninggalkan berhala, menghindari berhala, dan beribadah. Yani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tazala al-asnam wa ta'abbada. Perhatikan itu bukan wa ta'budu, tapi ta'abbada. Supaya apa? Sama-sama fi'il madhi. I'tazala fi'il madhi, ta'abbada ya lebih tepat kalau asalnya adalah sama-sama fi'il madhi. Taib, i'tazala al-asnam wa ta'abbada. Taib. Ini afwan kalau misalkan ada yang belum belajar bahasa Arab, kita lanjut. Insyaallah kita lanjut ke inti dari syarah ini yang insyaallah bisa dipahami walaupun belum mempelajari bahasa Arab. Wal Hanifiyah hiyal millatul lati malat an kulli batilin ilal haq. Hanifiyah itu adalah agama yang menjauh dari seluruh kebatilan menuju al-haq. Wabta'adat an kulli batilin ilal haq. Ya, menjauh dari seluruh kebatilan menuju al-haq. Nah, maknanya sama. Wa hiya millatu abina Ibrahim alaihissalam. Hanifiyah itu adalah agamanya ayah kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama qala azza wa jal, ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Ibrahim itu adalah seorang Yahudi atau seorang Nasara, seorang Yahudi atau seorang Nasrani, akan tapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, muslim, hanifan muslima. Wa qala azza wa jal, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'umih istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, yakni teladan. Ummah teladan. Teladan dalam kebaikan. Teladan dalam ketaatan. Jadi kata umat atau ummah itu bisa disebutkan walaupun hanya kepada satu orang. Dan para ulama menjelaskan bahwa di sini disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah ummah karena di zaman beliau yang bertauhid cuma beliau sendiri. Maka beliau adalah ummah. Ya. Beliau adalah ummah qanitan lillah, beliau itu tunduk kepada Allah, qanit, khadi', khasyi'. Yakni tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah hanifa. Ya, hanif di sini adalah menjauh dari kesyirikan. Itu mengapa kemudian dilanjutkan walam yakum minal musyrikin. Bukan merupakan kaum musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan merupakan kaum musyrikin. Syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada beliau. Istabahu wa hadah. Istabahu yakni Allah memilih beliau. Wa hadahu, dan memberikan beliau petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dan ini yang dimaksud oleh para ulama tafsir bahwa setiap yang Allah berikan hidayah, maka sebelum Allah memberikan hidayah, Allah memilihnya. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Tentunya memilih yakni orang ini sebagai kaum muslimin tentunya berbeda dengan memilih orang ini sebagai nabi dan rasul. Tentunya betul tidak? Akan tapi sama saja, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat Islam, bisa merasakan nikmat iman. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini berarti Allah memilih kita. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan nikmat Islam, nikmat iman ini, terutama juga nikmat ilmu. Jangan yakni kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa di sini Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan sifat syakiran li an'umih. Yakni Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau alaihissalam. Dan di antara nikmat tersebut langsung disebutkan contohnya.
nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah memilihnya dan Allah memberikan dia petunjuk kepada jalan yang lurus. Begini cara menafsirkan dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Setiap bagian saling berhubungan satu sama lain. Perhatikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ummah, yakni beliau adalah ummah walaupun cuma sendirian. Kemudian qanit lillah, tunduk kepada Allah. Hanif, seorang yang menjauh dari keburukan, kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan juga bukan bagian dari kaum musyrik. Maka setelah disifati dengan sifat-sifat ini, kemudian disifati dengan syakiran li an'umi. Menunjukkan apa? Adanya keterkaitan antara sifat syukur dengan sifat-sifat sebelumnya. Sifat syukur adalah sifatnya orang yang bertauhid. Sifat syukur adalah sifatnya orang yang jauh dari kesyirikan. Sebaliknya berarti apa? Sebaliknya adalah orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, ini berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faedah yang kita bisa dapat dari yakni rangkaian kalimat ini. Setiap sifat ada maknanya dan setiap sifat ada alasan mengapa disebutkan di tempat itu. Baik, setelah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah li'an'umi, kemudian menyebutkan istabahu wa hadahu. Ini menunjukkan apa? Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Di antara nikmat-nikmat Allah yang disebutkan sendirian di situ, tepat setelahnya itu adalah nikmat dipilih dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah memilihnya dan memberikannya hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Taib, ini cara tadabbur, salah satu metode, ya, salah satu saja. Salah satu metode dan yakni cara, salah satu metode dan cara untuk mentadabburi dan memahami kandungan Al-Qur'anul Karim. Hakikatu millati Ibrahim hiya tahqiqu makna la ilaha illallah. Hakikat dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah merealisasikan makna la ilaha illallah, mewujudkan makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apa ini maksud dengan mewujudkan, merealisasikan? Tahqiqu makna la ilaha illallah. Merealisasikan atau mewujudkan makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Maknanya adalah mengamalkan kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan telah Anda jelaskan berkali-kali, minimal mungkin di kajian-kajian yang lain, yakni mengamalkan kalimat tauhid tersebut harus disertai dengan ilmu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Pertama, ilmu apa yang harus kita perlukan? Yang kita butuhkan untuk mengamalkan kalimat tauhid ini? Ilmu yang pertama yang harus kita ketahui adalah yakni tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui al-ma'bud sebelum kita melakukan ibadah kepada al-ma'bud. Betul tidak? Kita harus mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita dibangun di atas basirah, di atas ilmu. yakni tidak seperti orang yang beribadah kepada ma'dum, beribadah kepada sesuatu yang tidak ada, tidak diketahui bagaimana namanya, sifatnya, perbuatannya. Harus kita mempelajari tentang Rabb kita supaya ibadah kita tidak dibangun di atas yakni kejahilan. Akan tapi hendaknya ibadah kita dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Itu yang pertama, ilmu yang kita butuhkan. Yang kedua, kita harus mempelajari apa saja yang merupakan ibadah. Karena kalau kita mengetahui makna dari kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Atau yakni dengan redaksi lain, wajib bagi kita untuk mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Kita harus tahu apa saja yang merupakan ibadah, betul tidak? Jangan sampai kita tidak tahu apa saja yang merupakan ibadah sehingga kemudian kita melakukan ibadah tersebut kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu bahwa itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling banyak dijahili maksudnya apa maksudnya? Ibadah yang paling banyak tidak diketahui bahwa itu adalah ibadah adalah ibadah-ibadah yang berupa amalan hati. Baik, yang paling banyak.
Seperti misalkan banyak dari kaum muslimin di zaman ini banyak yang tidak mengetahui bahwa yakni menyandarkan tawakal kita kepada selain Allah atau yakni meminta perlindungan, menyandarkan hati kita atau meminta perlindungan dan takut yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, syirik akbar. Sehingga yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika misalkan melewati suatu daerah yang kemudian di situ ada disebut daerah keramat atau ada pohon keramat atau ada batu keramat, kemudian meminta perlindungan kepada batu atau pohon atau daerah keramat tersebut, ya, meyakini bahwa kalau tidak minta perlindungan maka nanti akan celaka, ya, dan kemudian dia mengagungkannya, dia tawakal kepada pohon atau batu atau daerah keramat tersebut atau orang keramat tersebut, maka ini adalah yakni amalan ibadah yang dilakukan dengan hatinya. Ini adalah syirik akbar. Naam, dia tidak menyembah berhala. Dia tidak menyembah berhala, dia tidak meyakini Allah ada 3, dia tidak meyakini ya keyakinan-keyakinan yang itu jelas itu adalah kekufuran. Tapi dia melakukan kesyirikan dari sisi ini. Dia melakukan kekufuran dari sisi dia mengarahkan istighatsah dan isti'adzah dan isti'anah dan tawakkul dan khauf dan khasyah dan raja dan mahabbah yang semuanya itu adalah amalan ibadah hati, dia arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini adalah syirik akbar. Jadi kalau ditanya apakah syirik akbar masih banyak di zaman ini? Banyak. Apakah masih banyak di antara kaum muslimin? Ada sebagian kaum muslimin ya yang melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesyirikan itu bukan hanya berbentuk menyembah berhala atau meyakini Allah punya anak atau meyakini tidak ada Allah, ya. Tidak hanya demikian yang namanya kekufuran atau kesyirikan. Yang namanya kesyirikan itu adalah mengarahkan amalan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu kita wajib untuk mengetahui apa saja yang merupakan ibadah. Kemudian ini tahqiqu makna la ilaha illallah. Jadi hakikat dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengamalkan makna la ilaha illallah. Dan untuk mengamalkannya butuh belajar. Itu yang tadi kita sebutkan. Ya, dan di antara belajar adalah majelis ini. Di majelis ini kita mempelajari yakni bagaimana merealisasikan dan mewujudkan dan mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kama qala azza wa jalla fi surati Az-Zukhruf, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla dalam surat Az-Zukhruf, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi. Illallazi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang menciptakanku. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu memberikanku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tersebut, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah, sebagai kalimat yang langgeng fi akibihi, di dalam keturunan beliau, pada keturunan beliau. Apa maksudnya? Menjadikan kalimat tauhid kalimat yang langgeng pada keturunan beliau. Maksudnya adalah mengajarkan anak-anak beliau, mengajarkan anak keturunan beliau kalimat tauhid la ilaha illallah. La'allahum yarji'un. Semoga mereka yakni kembali kepada tauhid. Dan kita mengetahui ya keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa keturunannya Nabi Ibrahim? Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam siapa? Ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Ishaq, Nabi Ismail dulu. Nabi Ismail tentunya nanti memiliki anak keturunan ya yang akan menjadi Quraisy. Kemudian tentunya diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ishaq memiliki anak Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub memiliki anak Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan sebagian ulama menyebutkan
setelah yakni saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu bertaubat, Allah menjadikan mereka semuanya nabi. Ya, taib. Dan itulah yang menjadi kemudian nanti Bani Israel, anak keturunannya Israel. Israel siapa? Yakub alaihissalam. Taib. Jadi apakah seluruh anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bertauhid? Apakah seluruh anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga akhir zaman adalah orang bertauhid? Kenapa antum ragu-ragu? Antum tidak mengenal Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Boleh tidak untuk kita katakan? Taib, salah satu keturunannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Naam. Maka ada di antara keturunan Nabi Ibrahim yang tidak bertauhid. Akan tapi ajaran ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid la ilaha illallah itu yakni tetap diketahui dan diajarkan di anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam hingga akhir zaman. Dan ini juga isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atau mengutus nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan benarlah hal tersebut, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib, anda tanya, Nabi Musa alaihissalam anak keturunan Nabi Ibrahim atau bukan? Tahu dari mana? Bani Israel. Bani Israel. Taib. Nah, Bani Israel. Khalas. Ya, Nabi Isa alaihissalam anak keturunan Nabi Ibrahim atau tidak? Nah, Bani Israel. Khalas. Setiap Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub, Nabi Ishak, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi para ulama menjelaskan tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim kecuali merupakan anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mengapa beliau memiliki kunyah Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Taib. Wa hadhil kalimah hiya kalimatul la ilaha illallah. Kalimat yang dimaksud di ayat ini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Kalimat yang langgeng di sini di keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimaksud adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentunya ada khilaf dalam masalah ini, tapi ini penulis atau pensyarah menyebutkan salah satu pendapat yang wallahu alam itu yang memang paling kuat minimal menurut kecenderungan ana. Tapi ketahuilah bahwa para ulama ada khilaf apa yang dimaksud dengan kalimat di sini. Taib. Tapi yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah kalimat yang dimaksud adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun, hadhihi hiya kalimatut tauhid. Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguh aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini adalah kalimat tauhid. Walaupun tidak dengan redaksi la ilaha illallah, kandungannya sama. Hadza huwa an-nisfu alladhi huwa an-nafyu fi kalimatit tauhid. Ini adalah setengah bagian yang pertama, yaitu an-nafyu di kalimatit tauhid. Karena kalimatit tauhid itu ada dua bagian, an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. La ilaha illallahu. La ilaha itu penafian, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ini penafian berarti. Illallahu, kecuali Allah. Ini penetapan. Jadi kalimat tauhid memiliki dua rukun. Bahkan ini adalah dua rukun dari kalimat tauhid. An-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Baik. La ilaha illallah. La ilaha itu an-nafyu, menafikan, illallah, menetapkan. Jadi harus ada dua gabungan ini. Kalau cuma salah satunya, maka enggak jadi tauhid. Maka itu bukan ketauhidan. Kalau cuma ada salah satunya. Kalau cuma ada an-nafyu, jadi apa? La ilaha. Ateis. Ya. Kalau ada cuma salah satunya, apa? Yang satu lagi, illallahu. Jadinya apa? Illallahu. Bisa ada kemungkinan melakukan kesyirikan. Dan itu yang dilakukan, kesyirikan yang dilakukan di zaman jahiliyah oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menetapkan bahwa Allah adalah Rabb mereka, Tuhan mereka, yang berikan mereka rizki, yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Mereka meyakini hal tersebut.
Mereka menetapkan bahwa Allah adalah Rabb mereka, akan tapi mereka tidak menafikan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau cuma an-nafyu saja ateis, kalau cuma al-itsbat saja bisa kemungkinan melakukan kesyirikan. Bisa kemungkinan, betul tidak? Bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Tapi paling tidak kita katakan kalau cuma al-itsbat saja, menetapkan saja, ya enggak lengkap. Karena nanti bisa akan termakan syubhatnya orang-orang Quraisy, betul tidak? Orang-orang kafir Quraisy. Nah, supaya menghilangkan syubhat tersebut harus digabungkan dua hal. An-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Menafikan dan menetapkan. Dan karena ada penafian dan penetapan, ini bermakna al-hasr, pembatasan. Bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari, itu faedah dari yakni kalimat yang berbentuk an-nafyu wal itsbat. Seperti misalkan tidak ada orang di dalam masjid kecuali fulan. Tidak ada orang di dalam masjid kecuali fulan. Ini pembatasan berarti cuma fulan yang ada di masjid. Betul tidak? Jadi antara antum mengatakan dengan redaksi cuma fulan yang ada di masjid, atau menggunakan redaksi tidak ada orang di dalam masjid kecuali fulan, maknanya sama. Secara asalnya maknanya sama. Akan tetapi kalimat yang kedua yang memiliki dua unsur an-nafyu wal itsbat ini memiliki penekanan yang lebih daripada menggunakan kalimat dengan redaksi hanya fulan yang ada di masjid. Betul? Penekanannya lebih lagi kalau antum menggunakan redaksi tidak ada orang satupun, misalkan ditambah lagi bahkan tidak ada orang satupun di dalam masjid kecuali fulan. Ini penekanannya lebih lagi. Maka itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini kita lihat innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini unsur pertama, an-nafyu, penafian. Ya. Ini semakna dengan unsur an-nafyu di kalimat tauhid, yakni qaul la ilah. Yakni kalimat atau bagian la ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Maknahu innani bara'um mimma ta'budun. Innani bara'um mimma ta'budun. Ini cetakannya kurang ya, minimal di kitab ana di sini ya, mimmanya kurang, betul tidak? Di cetakan antum begitu juga. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi. Ini makna dari, ini adalah an-nafyu semakna dengan la ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Illallah, kemudian dilanjutkan di kalimat tauhid illallah. Kecuali Allah, yakni illallazi fatarani. Satu makna dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, illallazi fatarani. Kecuali zat yang telah menciptakanku. Wa ja'alaha kalimatan fi aqibihi, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid ini sebagai kalimat yang langgeng di keturunan beliau. Wa a'zamu tafsirin li kalimati tauhid huwa hadhil ayah haitsu qala innani bara'um mimma ta'budun illallazi fatarani. Dan tafsir yang paling agung terhadap kalimat tauhid itu adalah ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menukil perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun illallazi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi, kecuali zat yang menciptakanku. Jadi ini salah satu contoh tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Bukankah kalimat tauhid la ilaha illallah sudah disebutkan di Al-Quran? Nah, bagaimana tafsirannya? Tafsirannya di ayat ini, ya, yaitu innani bara'um mimma ta'budun illallazi fatarani. Illallazi fatarani. Baik. Terkait kalimat tauhid la ilaha illallah, tadi kita sebutkan ya, barusan kita sebutkan bahwa memiliki dua unsur, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu penafian, yaitu la ilaha, yakni tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Kemudian
Unsur yang kedua itu al-itsbat, illallahu, kecuali Allah, itu penetapan, itsbat, penetapan. Dan harus ada dua unsur ini. Kalau cuma ada salah satu unsur saja maka bukan merupakan ketauhidan tapi bahkan merupakan kesyirikan dan penyimpangan. Betul tidak? Itu yang tadi kita bahas. Oleh karena itu ana tidak sepakat dengan perkataan Syekh Zakir Naik misalkan. Antum ateis, berarti antum setengah, ya, sudah setengah mendekati tauhid. Kenapa? Antum memiliki kebagian la ilaha. Taib, la ilaha. Udah bagus, tinggal setengahnya. Taib, maka ana kurang setuju dengan kalimat ini. Taib, maksud beliau mungkin tentunya yakni beliau cuma melihat kalimat ini, betul tidak? La ilaha illallah. La ilaha, antum sudah punya modal ini, tinggal setengah lagi. Itu mungkin tentunya itu yang kalau kita husnuzon dengan kalimat beliau, betul tidak? Tapi ana lebih memilih, ana tidak yakni merekomendasikan kalimat seperti itu. Yakni kenapa? Karena tidak ada di dalam dalil bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, beliau bersabda atau beliau mengatakan, antum yakni sudah bagus setengahnya, antum yang itsbat sekarang. Antum yang itsbat, illallah, tinggal setengah lagi, la ilaha. Begitu tidak? Pernah tidak menyampaikan demikian? Bahkan Nabi Muhammad SAW memerangi dan yakni memperingatkan dengan keras, betul tidak? Nah, jadi tidak pernah ada uslub dakwahnya Nabi Muhammad SAW kepada orang kafir Quraisy yang sudah memiliki setengahnya juga. Setengahnya itu al-itsbat, illallahu. Apa bedanya dengan orang ateis yang juga memiliki setengahnya yang lain, la ilaha? Apa bedanya? Ya, tapi bisa jadi kita harus husnuzon juga. Bisa jadi Syekh Zakir Naik hafizahullah taala menyampaikan hal tersebut dalam rangka untuk menarik hati orang ateis yang sedang bertanya pertanyaan tersebut kepada beliau, ya, sedang bertanya pada saat itu di majelis itu. The brother asked very good question. The brother asked very good question. Itu kalimat yang masyhur dari Syekh Zakir Naik hafizahullah taala. Tapi jangan ketawa ya Syekh Aziz. Baik. Jadi itu poin yang ingin ana sampaikan, ya. Jadi kita husnudzon kepada Syekh Zakir Naik, itu maksud beliau. Tapi maksudnya kalau kita yakni selesai dari konteks beliau, kita fokus pada pembahasan ilmiah. Apakah kalimat ini boleh dilakukan? Ana cenderung untuk menghindarinya. Kenapa? Karena tidak ada uslub dakwahnya Nabi Muhammad SAW kepada orang kafir Quraisy. Beliau berkata, antum sudah mending, yakni sudah bagus, punya modal setengah. Illallahu, tinggal tambah setengah lagi, la ilaha. Tidak ada demikian, betul tidak? Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.